Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara, pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang tidak memberikan kepada kita harapan kita, keinginan kita, tapi belakangan nanti kita diberi. Dan sebaliknya, kadang-kadang Allah itu memberi hari ini, mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi sesudah itu kita ditutup. Ya, kelihatannya dikasih harta, kelihatannya dikasih jabatan, tapi belakangan kita ditutup, dihalangi mendapatkan kenikmatan yang lain. Jabatan nambah, harta nambah, kenikmatan duniawi nambah, tapi kenikmatan ukhrawi dikurangi. Tiba-tiba sholat jadi kurang khusyuk, ngaji kurang, zikir kurang. Itu manusia seringkali, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak menyadarinya. Buat orang-orang yang soleh, dia lebih baik dikurangi kenikmatan duniawi, tapi kenikmatan ukhrawi ditambah. Ya, kalau orang sih pengennya dua-duanya nikmat semua, susah juga itu sih. Nah, bisa orang lagi di mall belanja gitu sambil dikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa nggak kira-kira? Jarang. Orang lagi jalan-jalan di puncak gitu sama keluarga, ngopi apa gembira-gembira sambil wirid astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Kan? Ya. Kecuali kalau lagi umroh. Kalau lagi umroh semuanya lagi ibadah. Tapi kalau kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain jarang. Nah, yang semacam ini kita diingatkan ya dalam kajian-kajian tasawuf ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam segala hal yang Ia berikannya kepada kita itu memiliki hikmah. Itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kau sukai itu sesungguhnya tidak baik bagimu. Orang di mana-mana manusiawi, bi tabiatihi, manusia itu tabiatnya senang banyak duit, senang jabatannya tinggi, senang dipuji orang. Dipuji orang itu aja loh udah senang. Pujian orang itu bikin orang itu hidup kan bahagia, Pak. Cuman orang dipuji-puji terus sebenarnya nggak bagus juga. Ya, pemimpin misalnya
dipuji-puji. Ada orang dianggap surveinya naik gitu. Padahal surveinya survei bikinan. Nggak taunya apa namanya? Kalah. Ini nggak ada urusannya sama pilkada, ini nggak ada. Nah, maksudnya ada orang dibilang katanya dia bagus, terlalu dipuji-puji terus. Memang manusia itu senang dipuji, kata Imam Ghazali. Dan sebaliknya manusia itu nggak senang dicela, itu dikritik, itu nggak senang. Bapak-bapak sebagai suami dikritik sama istrinya, kurang sayang sama keluarga, kurang perhatian, senengnya nongkrong di luar sama temen-temennya, pada main catur, ngobrol ke sana kemari. Begitu istrinya ngeritik, marah nggak kira-kira, Bu? Marah. Ya, gue juga butuh hiburan, emang suruh cari duit mulu buat lo. Kumpul sebentar aja sama teman-teman, padahal bukan sebentar, sering. Dikritik begitu, nggak terima laki-laki. Ya, masa gue suruh di rumah aja ngejedog? Apa ngejedog? Manusia kan begitu, tabiatnya atau bawaannya, tabiat itu senang dipuji, nggak suka apa namanya dikritik. Sama ibu-ibu juga sama, dikritik masakannya, apalagi pakai dibandingin. Lu nggak bisa lu bikin sambel kayak si Maimunah, wah langsung naik sampai ubun-ubun. Nggak masak seminggu, nggak masak, Maimunah aja sono. Maimunah siapa sih, Bang? Nggak tahu, saya dagang warteg dia. Saudara-saudara, nah, dalam kehidupan itu padahal kadang-kadang dari kritik yang disampaikan, ini baru contoh kritik-kritik kecil ya, belum lagi kritik-kritik sifat. Kita dikritik katanya kurang dermawan, kita katanya dikritik kurang tawadhu, kita katanya dikritik kurang silaturahim. Ya nggak usah marah. Kata Al-Ghazali, kadang-kadang ketika ada orang mengkritik kita tentang sesuatu yang ada pada diri kita, itu seperberapa persennya benar itu. Kita dibilang pelit, ya mungkin memang iya, pada diri kita ada pelitnya. Kita dibilang kurang silaturahim, emang iya, pada diri kita mungkin kurang silaturahim. Kita dibilang malas ibadahnya, ke masjid malas, sholat jamaah, ngaji malas, emang mungkin iya. Jadi sesuatu yang pahit kayak jamu itu sebenarnya ngobatin dirimu. Sesuatu yang manis, jangan kayak madu, jangan. Kalau madu positif ya, kecuali madu asli, kata ibu-ibu. Saya kalau dibawain madu, dia bilang ini asli palsu kayak. Kalau asli sampai rumah cirinya itu piring pecah semua. Bapak-bapak kalau bawa madu asli cirinya sampai rumah piring apa namanya pecah semua. Nah, sirup ya, dikasih minuman sirup atau semacam itu manis, tapi penyakit semua. Nah, itulah makna firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dunia itu manis, jabatan itu manis, kira-kira gitu. Tapi seringkali kau ketika habis
mendapatkan dunia, nikmat-nikmat dunia, sebenarnya kau dihalangi nikmat akhirat. Sama kayak ada orang habis makan enak, bolu yang enak-enak itu, habis itu gulanya naik, sakit semua. Nah, begitulah sebenarnya perumpamaan kehidupan kita yang esensial, ya, kaitannya dunia dan akhirat, ya begitu. Makanya nanti dijelaskan orang-orang soleh itu ketika mendapatkan ujian-ujian akhirat, ujian duniawi, ya, tapi membuat akhiratnya tambah bagus, seneng. Lah, pertanyaannya sekarang pada kalimat hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, sababu adamil fahmi anillah, kenapa kok manusia banyak yang tidak paham tentang Allah atas apa yang Allah berikan pada kita tadi itu semua? Masih sering nggak paham aja itu. Ini ibaratnya tadi sirup, kue bolu, kek yang manis-manis itu berbahaya gitu loh. Kenapa nggak paham-paham gitu? Ibaratnya begitu. Sebaliknya, ibarat orang dikasih jamu pahit itu nanti bikin sehat. Kenapa kok banyak orang nggak paham-paham? Faqala rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi, maka sungguh telah berkata Imam Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, al-akwanu zahiruha ghirratun, itu disebabkan al-akwan. Al-akwan itu adalah bisa diartikan dunia maksudnya kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini dengan segala macam pernak-perniknya, ya, termasuk tadi kenikmatan, ada kepahitan, kemanisan. Kul zahiruha ghirratun, memang zahirnya dia menipu. Nah, ibarat tadi makanan enak itu, enak nih, nipu. Lo enak cuman sebentar, dirasainya cuman di mulut, habis itu di badan prosesnya bikin sakit semua. Jabatan itu kenikmatannya ya sebentar, habis itu menipu. Di dunianya aja orang jabatan tinggi diuber-uber sama siapa? KPK. Belum nanti di akhirat. Kadang-kadang suka begitu, cuman kita suka lupa juga, Pak. Maaf nih, Pak. Ada orang yang sudah dianugerahi Allah anak sama istri baik-baik ya, tapi laki-laki, dasar laki-laki ya, karena dia tahu ada hukum Allah yang mengatakan boleh berpoligami ya. Duit kebetulan lagi banyak, ada yang datang ngegoda, jadi nggak tuh barang? Hah? Jadi nggak? Jadi. Kecuali dia wali, yang bininya galak kan wali, kata saya. Kalau bininya galak wali, nggak berani dia bininya galak. Ustadz Naim bininya galak nggak? Wali berarti dia. Nah, saudara-saudara, akhirnya ya orang jadilah itu barang. Nggak selalu orang itu jelek sih, orang poligami nggak selalu jelek, tapi umumnya poligami jelek. Tanya aja sama ibu-ibu, ya Bu ya, Bu, kok tumben ini nggak mendukung ini ya? Umumnya begitu. Akhirnya kewajibannya sama anak-anaknya terbengkalai, yang ada ribut sama ribut. Kata orang yang pernah melakukan, katanya, saya belum ya,
Itu beliau bilang, udah cukup saya aja, jangan diikutin. Emang kenapa? Ya Allah, isinya bohong terus. Yang susah itu bukan bohongnya, tapi yang susah itu nginget-nginget bohong yang kemarin apa. Karena kalau bohongnya nggak nyambung nanti nah, kehidupan dunia ini kata Imam Ibnu Athaillah ghirratun. Dia sungguh banyak menipu. Yang kelihatannya enak sebenarnya nggak enak itu belakangannya. Jabatan, popularitas, harta yang banyak, kenikmatan, pujian, itu sebenarnya seringkali nggak enak. Wa batinuha ibratun, tapi sesungguhnya kehidupan dunia ini di baliknya, di dalamnya, di batinnya adalah pelajaran buat kita. Ya, mirip tadilah yang paling gampang ngasih contohnya sirup sama jamu. Sirup sama jamu. Sirup kelihatannya enak nggak itu? Enak. Habis itu, orang kalau udah kena penyakit gula, baru udah gua doang aja nih. Lu jangan dah, kata yang kena penyakit apa namanya? Gula. Tapi yang belum, jadi nggak ngerasain. Kata yang udah kena penyakit darah tinggi, udah cukup saya aja, nggak enak nih di sini, kepala semua nggak enak, semua darah tinggi. Udah jangan, lu makan kayaknya enak semua ya. Wih, bangsa lemak-lemak, bangsa ini dan itu berat, nanti lu sakit. Nah, itulah. Nggak kelihatan soalnya unsur penyakitnya, tapi yang tahu ibarat dokter, ibarat orang ahli gizi, dia tahu, waduh ini nggak ada, kecuali ibaratnya dia bakar buat olahraga, buat jalan habis itu, nah itu. Nah, ibaratnya ada orang yang tadi itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, habis itu jabatannya dia pakai buat berjuangan, kecuali ibarat orang makan, habis makan manis, makan enak itu dia pakai apa tadi? Olahraga. Ditasarrufkan, dipergunakan yang baik. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, al-ghirrah bi kasril ghain wuqu'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini banyak tipuannya, diambil dari kata ghirrah. Wa inna ma kanatil aqwanu zahiruha ghirratun liwajhaini. Kenapa dunia itu kok banyak tipu dayanya kehidupan ini? Kalau di Quran kan kita sudah baca itu ayat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali dia adalah kenikmatan yang banyak menipu kita. Kenapa kok dunia itu isinya banyak yang menipu? Apa yang kita rasakan? Al-wajhul awal, alasannya yang pertama, ma ja'alallahu subhanahu ala zahiri hissiha minal bahjah wa husnil manzar wa ma tashtahihil anfusi tashtahihin nufusi min anwa'il ma'akil wal masyarib wal malabis wal marakib wa syahwatil manakih wal masakin wal basatin wal riyadat wa kathratil amwal wal banin wa kathratil ashab wal asyair wal ajnad wal asakir wa ghairi dhalika min bahjatiha wa zahratiha wa zukhrufiha. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidaklah menciptakan zahirnya dunia yang enak-enak tadi itu, makanan yang enak, baju yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, syahwat pernikahan tadi itu yang sudah dibahas, orang banyak teman, banyak pujian, banyak baraya,
Orang Sunda bilang apa? Baraya. Banyak teman. Teman tuh baraya ya? Hah? Baraya teman kan? Hah? Baraya apa bobotoh? Bobotoh naon artinya? Pendukung. Ya sama. Banyak teman, banyak bobotoh. Nah, itu semua sesungguhnya Allah menciptakannya, tidaklah di balik itu ada sesuatu yang tidak baik. Sehingga manusia fangkabba jullun nasi 'alal istighali bi jam'iha wa tahsiliha. Manusia umumnya hidupnya itu dihabiskan buat tadi, pengen baju bagus, rumah bagus, ya, kendaraan bagus, banyak teman. Kemudian itu semua dihabiskanlah hidupnya untuk itu. Padahal mereka lupa ketika datang padanya mati, habis itulah kehidupan yang sesungguhnya. Baru nyesel, iya ya, kenapa saat hidup di dunia ibadah saya kurang. Begitu bertemu Allah, saat meninggal, safaru bila zatin, dia ibarat orang pergi, nggak ada bekal, nggak ada ongkos. Lah inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu kata Allah dihiasi untuk senang sama dunia. Lah, bahkan kita dikasih, namanya hatinya senang. Kenapa Tuhan ngasih? Lah itu kenapa kau nggak bertanya? Itu kan namanya ujian, supaya orang kemudian hidup di dunia dia mengambil secukupnya. Loh, apakah kalau ada orang hidup dia mengambil dunia secukupnya, dia tidak bisa ibadah kepada Allah, tapi kemudian dunia itu tak datang? Bisa, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ada orang yang karena bukan tujuan utama dunia itu, dunia tetap datang. Contoh sederhana nih, orang buka toko. Ada orang yang buka toko, buka warung di pasar dari sebelum subuh sampai nggak sholat subuh. Ada nggak yang begitu? Saking nggak bisa ramainya jam segini, Pak. Ada orang yang santai, buka warungnya bisa sholat duha, coba dia, nyantai banget ya. Tetap rame. Saya pernah lihat toko, orangnya nyantai banget, subuh masih di masjid, sholat duha dulu. Dia mau buka toko jam 8, orang udah antri di depan toko dia, di depan warung dia. Saya pernah punya jamaah, Allah yarham, buka warung makanan, Pak. Orang nungguin, dia nyantai banget ya. Ba'da zuhur udah habis, walaupun laris dia nggak mau nambahin porsi, enggak. Haji Salim namanya, lu nggak tambahin nih, orang rame kayak begini yang beli, kata dia. Enggak, soalnya dulu dipesenin sama guru waktu saya dulu buka warung nih pertama. Kata guru waktu saya bilang minta doa, guru saya bilang, Lim, lu nanti kalau jualan, kalau bisa nih paling lambat lu asar udahan, Lim. Emang kenapa guru? Ya lu biar maghrib bisa ke masjid, isya bisa ke masjid, bisa ngaji, hidup lu enak, Lim. Insya Allah cukup, Lim, cukup, bisa lu nyekolahin anak, hidup lu bisa bahagia.
Ini pesennya nih dipakai, Pak. Ibaratnya apa? Gurunya, ini cuma contoh ya, tentu dalam bentuk lainnya. Intinya sih pesennya jangan ngoyo gitu loh. Intinya pesennya dalam bab dunia jangan apa? Ngoyo. Mungkin tidak sama persis model kerjaan Bapak dengan ini. Mungkin Bapak ini pemborong, mungkin kerja di kantor. Itu cuma contoh aja kan. Intinya nih Haji Salim itu jamaah saya dipesenin nama gurunya, namanya Muallim Rashid, guru saya juga. Itu jangan ngoyo. Dan luar biasa Pak, saya tahu. Ya kayak sih enggak dia, cuman dia bahagia. Setiap saya ngaji itu udah di situ, dia nggak mau udah wiridan, nikmat banget. Anaknya ya umumnya anaknya orang-orang pada bisa kuliah, dia haji laki bini, dia haji deh, bisa haji. Allahu Akbar. Iya ya. Kalau makanya ada satu doa dulu guru saya itu bilang begini, ya Allah, saya tahu bahwa dunia itu tidak bagus, tapi ya Allah, saya ingin saya juga hidup di dunia, jangan sampai, kalau bahasa kitanya belangsak, apa namanya? Belangsak. Jangan sampai hina, kasihan. Ngelihat anak istri tidur sekamar 6 orang, ublek-ublekan begitu. Sedih juga nggak kira-kira? Sedih nggak? Bapak-bapak pernah melihat ya? Saya itu pernah pulang malam-malam pengajian ya. Sampai rumah itu sekitar 1:30 itu dari pengajian. Nggak jauh dari tempat saya, kira-kira beda RT, beda RW gitu. Saya tahu jalan raya, kalau kata kita jalan itu lah yang depan sono, yang pas baru mau masuk gitu, depan kokas. Anak-anak kecil main ya. Keluar dari gang kecil yang arah itu saya bilang sama RW, Pak RW, ya Allah, saya lihat itu kok anak-anak kecil jam segitu pada main. RW nyaut, wah itu udah lama kayak kita jadi bahas. Orang tuanya kita omongin, Pak, tuh anaknya jam segitu main tuh, kasihan Pak. Biarin katanya. Loh kok biarin? Kita memang kita biarin karena memang rumah kita kecil, tidurnya gantian. Masya Allah. Ini kan hidup gini juga di dunia ngenes juga, Pak. Ngenes nggak kira-kira? Lah, makanya mintanya sama Allah ya hidup bisa enak. Maksudnya jangan sampai belangsa, tapi ibadah itu tetap bagus. Nah, tapi orang jangan sampai berlebihan. Mintanya jangan belangsak gitu aja. Jangan sampai kayak tadi, ya Allah, tidur aja apa namanya? Gantian. Makanya kita jangan salah paham itu. Kadang-kadang ngelihat orang kayak gitu. Iya, saya sampai istighfar, ya Allah, istighfar. Kita pikir orang tuanya nggak perhatian. Saking ternyata rumahnya kecil. Nah, rumahnya cuma 4x3. 6x3, udah kamar mandi, udah dapur, segitu diisi orang 8. Masya Allah, ini kehidupan juga ya. Makanya kita yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala rumahnya gede, luas, syukur. Tapi tadi jangan membuat itu semua membuat kita lupa. Tapi orang yang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin secara material dunianya belum cukup. Jangan sedih juga ketika melihat ada orang
yang ekonominya, hartanya, dunianya, pencapaiannya jauh lebih bagus dari kita. Umumnya manusia emang begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surah Kahfi. Inna ja'alna, kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan ma 'alal ardi, segala apa yang ada di muka bumi, zinatan, sebagai perhiasan. Ya emang dilihat enak. Perhiasan itu kan sesuatu yang dilihat enak. Itu definisi apa namanya? Perhiasan. Mau dari emas, mau dari perak, orang pakai perhiasan. Kadang-kadang bukan emas, bukan perak, dipakai cakep juga. Apaan lu? Ini imitasi. Ada nggak perhiasan imitasi? Ada nggak? Warnanya kuning-kuning nih bagus, atau bahkan dari kayu-kayuan, dari kerang-kerangan. Intinya perhiasan. Definisi perhiasan sesuatu yang dilihat apa namanya? Enak, bagus. Allah menciptakan segalanya di bumi itu bagus, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kalau ada orang bertanya, Pak, lalu apa tujuannya Allah menciptakan di dunia itu? Ada rumah bagus, ada makanan enak, ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng. Lah, kata Allah, linabluwahum, kami ingin menguji manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang amalnya tetap bagus. Diuji gitu, dia mengambil secukupnya. Pernah dengar cerita Talut yang ketika perang melawan tentara Jalut, ya kan? Talut berkata kepada pasukannya, Tuhan ini nanti menguji kita melawan Talut. Talut kekuatannya hebat. Ujiannya nanti melewati sungai. Innallaha mubtalikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Kata Talut, ya kita ini diuji Allah melewati sungai. Karena perang, bagi orang perang itu sungai, sumber air, itu harta berharga. Dunia itu, Pak. Di dunia itu jangan cuma diukur rumah bagus. Dunia itu ya salah satunya itu. Kata Talut sama pasukannya, lawan kita berat, Jalut. Jalut itu bisa diartikan iblis, Jalut itu bisa diartikan hawa nafsu. Paham kan ya? Maka nanti kalau kita lewat sungai itu, minumlah secukupnya. Siapa yang minum secukupnya, tidak berlebihan, dia pasukan saya. Selamat deh. Benar kata Allah, falamma jawazahu huwa wa junuduhu fasharibu minhu. Begitu udah sampai sungai, lupa semua, Pak.
ngelihat kali, minum sampai pada kenyang, nggak punya tenaga untuk melawan Jalut, untuk melawan setan, untuk melawan hawa nafsu. Itu pesan-pesannya. Al-Quran kan bukan cuma cerita, pasti ada pesan. Sungai itu ibarat dunia. Nah kita ini sama Pak, kalau udah kadung senang sama dunia, kita nggak kuat melawan hawa nafsu sendiri Pak. Melawan. Betapa banyak seorang suami yang terjerumus kepada kemaksiatan gara-gara dia menuruti hawa nafsu kelaki-lakiannya. Atau dia selamat bab itu, nggak selamat bab lain, nurutin hawa nafsu istrinya karena dia sayang sama istrinya. Apa kata istrinya dia lakonin. Ada nggak yang begitu Pak? Ya. Sampai ada katanya jenderal bintang 4, jenderal bintang 3, atasannya istrinya jenderal bintang 5. Orang ada yang sayang sama anak, apa kata anak diturutin. Dunia juga berarti hawa nafsu. Sehingga ada orang ngomong, Pak Fulan itu sebenarnya bagus, Ibu Fulan itu sebenarnya bagus, cuma satu kekurangannya. Apa? Gara-gara sayang sama anak, wah lupa. Semua anaknya diturutin ini. Kita mungkin mengkritik ya. Ada orang politik yang kita kritik, gara-gara anaknya Mahkamah Konstitusi dia apa namanya? Dia apa? Iyalah gitu kan. Pertanyaannya dalam bentuk yang lain, bukankah mungkin kita sendiri melakukan itu? Kenapa kita ngeritik orang? Itu Allah cuman mau ngasih itu loh. Dikasih contoh satu, bukannya kau juga sama, cuman bentuknya lain gitu loh. Mungkin itu bentuknya kekuasaan, kau mungkin bentuknya lain. Apa kata anak? Waduh. Anak minta ini diturutin, istri minta ini diturutin. Biasanya yang nurutin itu suami nurutin istri, apa istri nurutin suami, Bu? Hah? Waduh, sama aja lah, sama ya Bu ya. Sama aja dah. Apa kata istri, apa kata suami. Kalau suami kan pengennya paling makan enak, kan begitu doang. Laki-laki itu Bu, kata orang tua dulu waktu menikahkan anaknya, istri yang solihah itu cuma 2 aja. Yang paling penting dia bisa memperhatikan suaminya. Hai anakku, kalau kau ingin sakinah jadi istri yang taat, perhatikan 2 hal dari suamimu. Apa? Waktu tidurnya sama waktu makannya. Cuman 2 laki-laki tuh. Waktu tidurnya. Kalau hajat tidurnya nggak terpenuhi, wassalam. Paham nggak Bu? Paham nggak ini? Hajat waktu tidur, paham ya? Iya itu. Kalau nggak terpenuhi, wassalam. 2 waktu makan, ya makan. Udah laki-laki itu cuman itu. Kalau perempuan dibalik, kalau ada orang punya anak laki-laki dinasihatin mau nikah, lo kalau mau nikah perempuan itu perhatikan waktu belanjanya. Dibalik, kalau perempuan perhatikan waktu apa namanya? Belanjanya. Itu aja dah yang penting. Perempuan tuh senang berhias, belanja, beli ini, ya Allah. Dia kalau udah sampai mall lupa kalau lemari bajunya penuh tuh, lupa dia. Mau sampai rumah, iya ya udah. Saya udah punya ya baju warna hijau, tapi nggak apa-apa beda merek begitu akhirnya, beda model, begitu. Nah, makanya itu ya, tapi justru itulah yang membuat manusia kadang-kadang kemudian apa namanya diuji Allah.
Oleh karena kenikmatan dunia itu ujian, seperti Tolut tadi saat melewat Jalut, dan orang yang selamat itu adalah orang yang mengambil air minum di sungai secukupnya, itu loh, ya kan? Illa qalilan minhum illa ghurfatan biyadih, kecuali cuman ngambil secukupnya, kata Allah. Begitu melewati sungai, pasukan Tolut yang minumnya cuman seceguk, cukup, udah buat tenaga. Dunia itu begitu sebenarnya. Perumpamaannya seperti minum secukupnya, udah butuh, oke. Butuh mobil, ya udah. Tapi kemudian nggak sampai berlebihan. Harus punya mobil yang mereknya begini, jumlahnya begitu, rumahnya harus begini, ya biasa aja lah. Ya bukan berarti nggak boleh bagus gitu, nggak boleh luas, tapi kemudian bukan yang terobsesi. Ada orang yang udah terobsesi sama keindahan rumah atau apa, bikin rumah, masya Allah. Ya nggak begitu juga, ya secukupnya aja. Nah, makanya kita kalau sudah dikasih anugerah Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya dunia itu. Misalnya kita dikasih jabatan kepala seksi, ada orang jabatannya tinggi di atas kita, gak usah kemudian terlalu pengen kudu sampai sono. Yang rumah kita udah cukupan, ngelihat tetangga rumahnya bagusan, pengennya kayak dia. Mobil kita ya lumayan bisa jalan. Kalau orang hujan gak hujanan, saya juga sama ya. Gak usah kemudian pengen yang terlalu mahal. Istri kita ya lumayan, nilainya 7,5 lah gitu. Alhamdulillah, nggak perlu kemudian pengen yang. Maka kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Hai manusia, kata Allah, hai kaum mukminin, wala tamuddanna, jangan kau panjangkan, ainaika, matamu, maksudnya pandangan matamu dalam surat Toha ini, jangan kau panjangkan, artinya matamu jangan kau pakai cuman buat ngeliatin kenikmatan orang. Itu kenapa, Pak? Ada guru saya nasehatin, waktu ada muridnya tanya, boleh apa enggak Pak saya mengupload foto profil, bikin status baik di WA maupun di Facebook lagi makan enak sama keluarga. Paham nggak gitu ya? Orang zaman sekarang biasa gitu, lagi jalan makan dipoto, curut, family day, hari keluarga, selamat hari ayah, selamat hari ibu, dipoto. Fotonya makan di restoran atau jalan-jalan, ya umroh, dipoto di Facebook. Ini sebenarnya dia mengatakan yang kayak begini ini antara manfaat dan madarat, lebih banyak madaratnya. Karena satu, madaratnya ini kata guru saya, riya. Secara halus riya itu pamer. Kedua, mungkin gak riya lah, ikhlas. Dia lupa ada mata-mata yang hasut pada dia, iri, dengki, bikin dosa Pak, bikin dosa orang. Itu mirip sama kayak perempuan keluar rumah pakai pakaian seksi. Dosa enggak? Dosa. Gara-gara lu mata laki-laki pada jelalatan. Salah dia sendiri. Kenapa lihat lah elunya begitu? Nah, itu kan mirip sama kayak orang pasang status di mana Facebook, mirip gitu doang itu.
Paham nggak sampai sini? Paham ya? Guru saya bilang janganlah. Ya kalau pasangnya yang baik-baik lagi ngaji nggak apa-apa. Alhamdulillah ketemu orang soleh. Alhamdulillah bisa tabarukan sama ulama. Alhamdulillah hari ini bisa itu. Boleh itu kayak gitu-gitu tuh. Sebab yang kayak gitu-gitu mata hasud nggak ada. Yang ada mata orang yang ghibtah. Ghibtah itu iri positif. Paham nggak? Iri tapi dalam konotasi positif. Tapi kalau pasang yang kayak tadi, yang makan enak, jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan kemana, pasang status gitu, foto diliatin, ya itu bisa bikin iri orang, kasihan. Akhirnya orang terobsesi. Apalagi masang status habis beli tas harganya 30 juta, alhamdulillah akhirnya kebeli juga. Waduh, dipasang status. Waduh. Ada ibu-ibu yang begitu, Bu? Ya. Kalau laki-laki sih enggak. Dia walaupun kawin lagi enggak bakalan pasang status, pasti diumpetin. Enggak bakalan. Ada orang kawin lagi itu, bini mudanya dipasang status, alhamdulillah akhirnya keturutan kawin lagi. Ada enggak kira-kira? Nggak ada. Kalau perempuan tega itu, habis beli tas gitu dipasang satu, cak dipoto tasnya, masya Allah, alhamdulillah akhirnya keturutan. Habis makan, nah itu jangan. Nah, bukan berarti orang nggak boleh pasang status ya, tapi tadi tuh yang positif aja lah. Lagi habis ngaji, alhamdulillah, ibu-ibu ngaji hari Senin, tuh boleh pasang status, Bu. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul sama orang soleh ngaji, boleh kayak begini pasang status. Ya pasang status gini. Pasang status foto stres. Alhamdulillah ngaji Sabtu pagi di masjid apa namanya, Al Mubarakah, guru tetap ini, alhamdulillah. Nah gitu, itu status yang positif sehingga orang tahu, oh di Almu ada pengajian Sabtu ya, gitu. Boleh, itu positif. Ya lu bang lagi makan enak, lagi beli apa namanya, barang mewah, lagi jalan-jalan, sebaiknya jangan. Sebab apa? Nanti jadi hasud orang. Mata hasud tuh banyak, termasuk anak. Mohon maaf nih, anak bapak, anak ibu dapat nikmat apa gitu, itu ya secukupnya saja. Jangan kemudian dikit-dikit dipasang status. Itu kadang-kadang ada orang yang ngedoain jelek nanti. Itu tidak semua itu orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna asbahna wa amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin.